Nah, ini dia. Suhu saya 36,6 derajat Celcius. Ini adalah termometer yang tidak bisa hidup tanpa HP. Jadi termometer ini untuk mengaktifkannya harus dihubungkan dengan HP, teman-teman. Sebelum membahas cara kerjanya, saya akan menunjukkan kepada kalian bagian-bagian termometer ini. Yang pertama, ini adalah colokannya penghubung ke HP. Ini adalah tipe micro USB yang kecil, teman-teman. Juga ada yang tipe C kalau kalian beli ya. Dan di sini ada sensornya, sensor infrared. Ini pengirim dan penerimanya. Kemudian di sini adalah layar utamanya, nanti menunjukkan hasil berapa suhu yang akan didapatkan ketika mengukur suhu kalian, teman-teman. Kemudian di belakangnya ini ada tempat untuk speakernya, lubang speaker. Ini adalah mode untuk mengganti dari tipe derajat Celcius ke derajat Fahrenheit. Jadi ada dua jenis tipe suhu. Sekarang bagaimana cara menghubungkannya? Langkah pertama, kita hubungkan ke HP, pastikan tidak terbalik ya. Hubungkan di sini. Setelah terhubung, ini tidak akan aktif, teman-teman. Tetap mati ya. Untuk mengaktifkannya, cari pengaturan ya. Kemudian di sini ada namanya pengaturan OTG. OTG, ini OTG-nya mati. Ini harus kita hidupkan dengan cara mengklik satu kali. Kemudian di sini kita aktifkan dengan cara diklik. Maka langsung alat ini aktif, teman-teman. Kita langsung saja mengarahkannya ke tangan seseorang. Ini jaraknya harus sekitar maksimal 10 cm. Misalnya tangan saya ya. Maka nanti akan keluar berapa suhunya. Nah, ini dia. Suhu saya 36,6 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa saya masih normal, tidak panas ya. Coba hamster ya. Low, suhunya rendah. Coba lagi. 33,8 derajat. Lagi. 32,7. Wah, suhunya macem-macem. Ini adalah kipas angin gurita multifungsi. Karena kita bisa membawanya kemana-mana, bentuknya benar-benar kecil, teman-teman. Bisa digunakan untuk mendinginkan suhu tubuh kita yang kepanasan. Dan di sini ada kakinya yang bisa kita ubah-ubah bentuknya sesuai dengan tempatnya. Misalnya di meja, tinggal seperti ini. Kita bisa juga mengatur tingkat ini ya, arah anginnya ke atas sekali, ke samping, ke bawah. Misalnya ini dikaitkan pada kayu atau pada pintu gitu ya, sesuatu yang tegak nanti dikaitkan seperti ini juga bisa, teman-teman. Jadi bisa dengan posisi menggantung atau dikaitkan di tali gitu ya. Ini juga bisa seperti ini. Tidak akan jatuh ini karena ini terbuat dari bahan yang cukup elastis dan ada besinya di dalamnya. Jadi ketika membeli disertakan kabel chargernya, tinggal dihubungkan ke sini. Di ujungnya satunya dihubungkan ke adaptor HP, tunggu sekitar 1 jam, maka baterainya akan langsung penuh. Ada 3 buah mode kipas di sini yang bisa kita gunakan. Ditekan sekali, ini akan langsung menyala kipasnya, disertai ada lampunya, teman-teman. Jadi ini bisa digunakan sebagai senter juga ketika dalam keadaan gelap ya. Kemudian ditekan sekali lagi. Ini adalah nyala kipasnya, berputar sedang. Ditekan sekali lagi. Ini adalah mode yang paling kencang. Hembusan anginnya terasa banget kencang sekali ya. Inilah nyalanya ketika dalam keadaan gelap, teman-teman. Ternyata nyala lampunya cukup terang sehingga digunakan sebagai penerangan darurat. Ini juga bisa selain digunakan sebagai kipas angin. Ini adalah kotak sterilisasi sinar UV atau sinar ultraviolet. Alat ini akan mematikan kuman, virus-virus yang menempel pada alat-alat kita yang sering kita bawa sehari-hari, teman-teman. Jadi ketika kalian memegang uang misalnya ya atau HP, bisa jadi di situ ada virus atau kumannya. Dengan memasukkan ke dalam alat ini, maka virusnya atau kumannya akan segera mati karena kena sinar ultraviolet.
Bagaimana cara menggunakan alat ini? Caranya sangatlah mudah. Ketika membeli mendapatkan ini kabel, teman-teman. Kabel ini digunakan untuk mencharger atau menghidupkan alat ini. Di bagian belakangnya sini, ini ada tempat untuk memasang kabelnya. Tinggal dihubungkan saja. Hubungkan di sini. Kemudian sisi yang lain ini kita hubungkan ke adaptor HP, atau kalau misalnya punya stop kontak yang model seperti ini, kita tinggal menghubungkan saja di atasnya sini, teman-teman. Maka nanti di bagian depannya ini akan langsung berwarna oranye. Ini menunjukkan adalah mode standby. Di bagian dalamnya bentuk kotaknya seperti ini. Ini ada dua lampu ultraviolet, teman-teman, yang bisa bertahan ketika digunakan selama bertahun-tahun ya. Ini adalah tempat penyimpanannya sementara agar bisa disinari dengan sinar UV. Dan apa saja barang-barang yang bisa dibersihkan, disterilisasi? Yang pertama, yang utama adalah HP. HP juga bisa di sini, tinggal diletakkan saja. Nanti langsung saja ditutup ya, teman-teman. Seperti ini. Dan kita hidupkan dengan cara ditekan beberapa saat. Maka nanti ini akan berubah menjadi biru. Ini berarti menunjukkan bahwa sedang men-scan atau memberikan sinar UV. Kita akan buka sedikit saja ya, nanti akan ketahuan sinarnya. Lihat. Nah, itu sinarnya berwarna biru, teman-teman. Tapi kalau kita buka langsung semuanya ya, separuh gitu ya, maka lampunya akan langsung mati. Nah, ini dia. Setelah beberapa saat gitu ya, ini kan yang disinari bagian atasnya di HP-nya. Nanti kita bisa balik seperti ini posisinya, teman-teman, akan mensterilisasi bagian sisi bawah. Tekan lagi. Lakukan ini beberapa saat, misalnya 5 menit gitu ya, masing-masing sisi, agar kumannya itu langsung mati. Jadi selain menggunakan alkohol yang beresiko merusak HP ya, karena basah kan ya, kalian bisa lebih aman menggunakan box sterilisasi ini agar bebas dari virus. Dan kita bisa juga meletakkan alat-alat lainnya yang biasanya bentuknya kecil. Dan yang pasti tidak boleh cairan, teman-teman. Cairan tidak boleh dimasukkan di sini. Nanti alatnya ini bisa rusak. Barang-barang lainnya yang bisa kita sterilisasi menggunakan sinar UV, diantaranya ada uang kertas. Ini sering kali kita pegang, teman-teman. Letakkan di sini. Gunting ya. Token. Sikat gigi. Ini pastikan kering dulu ya ketika masuk. Remote, ini sering kali kita pegang, teman-teman ya. Sisir. Tapi ini tidak bisa kita masukkan langsung semua ya, teman-teman. Harus bergantian ketika cukup gitu ya. Tidak boleh sampai menindih satu dengan lainnya, nanti sinarnya tidak kena. Kayak gini, ini salah caranya. Jadi misalnya uang, kemudian ada sikat gigi, taruh sebelahnya, ini masih bisa lah ya. Gunting ini nggak bisa karena numpuk di atasnya, kita taruh sebelahnya misalnya seperti ini. Nah, ini masih bisa. Ketiga-tiganya ini disteril karena tidak saling menumpuk, teman-teman. Oke juga kalau seperti ini ya. Jadi alat ini sangat bermanfaat sekali agar kita terhindar dari virus corona. Benar-benar bermanfaat.